Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malun sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul adzim. Pemirsa channel YouTube Spensta Serasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita senantiasa masih diberikan nikmat sehat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan lancar. Ramadan sudah berjalan beberapa hari. Tentunya kita berharap agar kualitas ibadah puasa kita semakin baik. Mari kita berusaha agar puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Mari kita puasakan juga mata kita dari hal-hal yang dilarang. Mari puasakan juga lisan kita dari perkataan yang terlarang, perkataan yang kasar, dan perkataan yang sia-sia. Mari kita puasakan juga hati dan pikiran kita dari angan-angan yang terlarang dan sia-sia. Mari kita kendalikan emosi kita untuk tidak gampang marah. Mari kita tenangkan hawa nafsu kita. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang penyabar, orang yang pemaaf dan penyayang, sehingga kita berpuasa sesuai dengan tujuan utama, yaitu menjadi insan yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang awal keislaman salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada suatu hari Umar berjalan dengan menyandang pedang menuju tempat berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kira-kira 40 orang muslim di dalam sebuah rumah di dekat Bukit As-Sofa. Ketika Umar bin Khattab berjalan menuju tempat itu, ia dicegat oleh Nuaim bin Abdullah yang langsung bertanya kepadanya, "Wahai Umar, hendak kemana engkau?" Dengan nada marah Umar menjawab, "Aku sedang mencari Muhammad. Dia telah meninggalkan agama kita dan telah memecah belah kaum Quraisy. Dia telah menghina agama nenek moyangnya dan memaki Tuhan kita. Oleh karena itu, aku akan membunuhnya." Kemudian Nuaim berkata, "Sungguh engkau tertipu oleh dirimu sendiri ya Umar. Apakah kamu kira Bani Abdi Manaf akan membiarkanmu berjalan di muka bumi setelah engkau membunuh Muhammad? Sudahlah, pulang saja engkau ke rumahmu. Perbaiki dulu urusan keluargamu sendiri." Kemudian Umar bertanya dengan keheranan, "Siapa yang engkau maksud dengan keluargaku? Dan apa maksudmu?" Nuaim menjawab dengan senyum yang mencibir, "Iparmu Sa'id bin Zaid
bahkan adikmu sendiri Fatimah bin Khattab telah masuk Islam dan telah mengikuti agama Muhammad. Merekalah yang harus kamu perbaiki dulu urusannya." Mendengar perkataan Nuaim, Umar bagai disengat kalajengking, tak terkirakan terkejutnya. Maka dengan penuh kemarahan, Umar langsung merubah haluan dan segera pergi menuju rumah adiknya Fatimah bin Khattab. Pada waktu itu di rumah Said dan Fatimah sedang berkunjung seorang sahabatnya yang bernama Habbab bin Arad yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Ketika Umar datang, Habbab bin Arad bersembunyi, sementara Fatimah cepat-cepat menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran di bawah pahanya. Padahal ketika itu Umar telah mendengar bacaan Habbab bin Ibnul Arad, sehingga ketika dia masuk, dia bertanya, "Syair apa yang telah engkau baca tadi? Saya telah diberitahu bahwa kalian telah mengikuti agama Muhammad." Setelah itu Umar langsung menyerang Said, adik iparnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat suaminya dianiaya oleh Umar, Fatimah melompat dan berusaha mencegah, tetapi malah Fatimah sendiri yang terkena pukulan Umar sampai kepalanya berdarah. Peristiwa ini tidak membuat takut hati Fatimah, justru mengobarkan semangat dan keberanian dalam dirinya. Fatimah kemudian berkata kepada kakaknya, "Memang benar, kami berdua telah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Sekarang engkau sudah tahu, berbuatlah sesuka hatimu terhadap kami. Kami tidak akan takut dan gentar sedikit pun." Pemirsa Spensta Serasi yang dirahmati oleh Allah, melihat darah mengalir di kepala adiknya, kemudian Umar menahan amarahnya dan berkata lagi kepada adiknya, "Kalau begitu, berikan kepadaku lembaran syair yang aku dengar tadi, agar aku dapat mempertimbangkan apa yang telah diajarkan Muhammad kepadamu." Fatimah kemudian memberikan lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca oleh Habbab yang merupakan bagian dari surah Thaha. Setelah selesai membaca lembaran-lembaran Al-Quran tersebut, maka Umar berkata, "Alangkah indahnya kata-kata ini dan alangkah mulia isinya." Mendengar kata-kata Umar, maka keluarlah Habbab dari persembunyiannya dan berkata, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap Allah memilihmu untuk menerima dakwah nabinya. Kemarin aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, 'Ya Allah, teguhkanlah Islam dengan berislamnya Abi Hakam bin Hisham,' yaitu Abu Jahal, atau Umar ibnul Khattab." Kemudian Umar berkata kepada Habbab, "Tunjukkanlah kepadaku tempat Muhammad, aku akan menemuinya dan aku akan masuk Islam." Subhanallah. Pemirsa channel YouTube Spensta Serasi yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama merenungkan peristiwa masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang telah terjadi pada diri kita. Umar bin Khattab yang terkenal sebagai seorang yang gagah perkasa, memiliki watak yang kasar, yang berasal dari masyarakat Badui Tulen, dari sumber masyarakat jahiliyah yang pertama, dengan amarah dan pedangnya telah siap membunuh Rasulullah Muhammad. Bahkan dia juga siap membunuh adiknya sendiri karena memeluk agama Islam. Namun demi mendengar dan membaca keindahan susunan kata-kata dalam Al-Quran dan menelaah kandungan yang ada dalam penggalan surah Thaha
yang dibaca oleh Habbab, maka dengan seketika kemusyrikan dan kekafiran yang ada dalam hatinya telah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dan kita melihat Umar bin Khattab di dalam sejarah adalah sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, menjadi pemimpin yang patut diteladani baik pada masanya, masa kini maupun masa-masa yang akan datang. Dan ketika wafat, beliau disemayamkan di samping kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Spensta Serasi yang dirahmati oleh Allah. Sementara mari kita lihat apa yang telah terjadi pada diri kita yang sejak lahir sudah diperkenalkan dengan agama Islam. Begitu lahir, telinga kita sudah dikumandangkan bacaan azan dan iqamah. Sejak kecil kita belajar ngaji. Di sekolah kita juga mendapatkan pendidikan agama. Bahkan ada yang sudah menjadi ustadz dan mempunyai gelar-gelar keagamaan lainnya. Sudah sering keindahan alunan bacaan Al-Quran kita dengarkan. Sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan bahkan kita hafalkan. Bahkan mungkin sudah beberapa kali kita telah menghatamkan Al-Quran. Kemudian mari kita tanyakan pada diri kita, sudahkah bacaan-bacaan Al-Quran yang telah kita pelajari itu dapat merubah perilaku kita menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita baca? Mari kita periksa diri kita, sudahkah kita melaksanakan syariat Islam dengan benar? Sudahkah kita melaksanakan sholat dengan benar dan khusyuk? Sudahkah kita melaksanakan puasa kita dengan benar? Sudahkah kita membayarkan zakat dari harta yang kita miliki dengan benar? Sudahkah kita membina kerukunan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga-tetangga kita? Sudahkah kita menjauhi maksiat yang diharamkan oleh Allah atas kita? Sudahkah kita berhenti membicarakan aib orang, mencuri, berjudi, riba, berdusta dan semacamnya, yang kesemuanya itu sudah jelas tercantum di dalam Al-Quran yang kita baca? Yang tahu jawabannya adalah diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, pemirsa channel YouTube Spensta Serasi yang dirahmati oleh Allah. Di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita koreksi diri atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, kemudian berusaha memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, namun juga harus belajar mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Membaca Al-Quran adalah baik dan mendapatkan pahala, namun jauh lebih baik lagi apabila kita mengetahui makna yang tersirat di dalamnya. Di dalam Al-Quran sudah terdapat petunjuk yang lengkap tentang diri kita, tentang hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta, serta hubungan dengan Sang Pencipta yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan ini menuju kehidupan yang kekal, yakni kehidupan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin," yang artinya inilah kitab yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain juga disebutkan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira," yang artinya
Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Yang kedua, setelah kita mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran, marilah kita dengan segera menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya kita tahu hukum dan dalilnya saja. Marilah kita berusaha mengerjakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Jadikanlah Al-Quran sebagai sandaran dan ukuran dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup pribadi, persoalan yang berhubungan dengan keluarga dan saudara, persoalan yang berhubungan dengan tetangga, dan permasalahan hidup lainnya dengan manusia dan alam semesta. Ma'asyiral muslimin, pemirsa channel YouTube Svensta Seraci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini, ada kalimat hikmah yang mungkin bisa kita renungkan, bahwasanya di antara sekian banyak manusia hanya sedikit yang berilmu. Di antara yang berilmu hanya sedikit yang mengamalkannya. Di antara yang mengamalkannya hanya sedikit yang mengamalkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, yang memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran yang agung. Jadikanlah ia bagiku sebagai panutan cahaya dan petunjuk rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami andai kami lupa akan ayat Al-Quran. Ajarkan kepada kami daripadanya yang belum kami ketahui, dan anugerahkan kepada kami kesempatan untuk membacanya tengah malam dan siang hari, dan jadikanlah ia hujjah bagi kami, wahai Tuhan semesta alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.